Pernah disantet gak, Nyet? Pernah, pas gue malas bangun pagi. Masa depan orang bodoh gampang ditebak. Katanya ritual sebelumnya kurang kuat. Klasik. Obrolan monyet sama orang versi podcast asal podcast. Gaya santai, nyeleneh. Nyet, serius lu bisa podcast? Lah, bisa dong. Gue pendengar setiap podcast motivasi. Walaupun gue belum termotivasi. Hidup susah tapi sok santai. Itu kan hidup lu. Kurang ajar. Lu sendiri hidup enak di hutan. Enak dari mana? Di hutan sinyal hilang. Di kota harga pisang naik. Sama aja penderitaan. Lu ngerokok pula, Nyet. Ini bukan rokok. Ini coping mechanism. Koping apaan? Biar kelihatan dewasa pas ngobrol sama manusia gagal. Podcast ini gak bener isinya. Justru itu konsepnya. Kalau bener, namanya seminar. Penonton dapat apa coba? Dapat hiburan, sama kesadaran bahwa hidup mereka masih mending. Anjir, bener juga. Nah kan? Menurut lu dukun itu beneran ada apa cuma sugesti? Dukun itu ada. Yang gak ada itu logika kliennya. Oh gitu? Manusia datang ke dukun pas hidupnya berantakan. Tapi yang disalahin mantan, tetangga, sama teman sekantor. Lu pernah ke dukun? Pernah. Gue minta pisang gak matang biar bisa disimpan lama. Terus? Dibilang, kamu kurang ikhlas. Lah Nyet, pisang aja disuruh ikhlas. Bisa. Masa depan orang bodoh gampang ditebak. Kasar lu. Realistis. Kalau hidup lu gak berubah, masa depan ya copy paste. Terus kenapa orang tetap percaya? Karena berharap itu lebih murah daripada usaha. Bayar dukun 50.000 daripada bayar rasa capek berubah. Tapi ada yang katanya berhasil. Iya, berhasil tenang. Padahal masalahnya masih parkir. Menurut lu dukun paling bahaya ngapain? Ngasih harapan palsu, tapi dibungkus asap kemenyan. Kalau gagal, alasannya energinya ketutup. Energi apaan sih? Energi males, energi denial, energi nyalahin orang lain. Jadi solusi versi monyet apa? Kalau mau ke dukun silahkan. Tapi jangan titip hidup lu. Titip sandal aja sering hilang. Dalam juga omongan lu, Nyet. Soalnya gue gak jualan jasa. Gue cuma jual kejujuran. Dan kadang pisang goreng. Serius, Nyet? Lu tuh monyet? Kok omongannya dalam? Karena gue mikir, bukan cuma garuk pantat. Penyindir. Enggak, gue observasi. Hidup lu ngapain aja emang? Bangun, mikir mau jadi apa, ujung-ujungnya makan. Milip hidup lu kan? Bedanya gue punya tanggung jawab. Gue juga. Nanggung rasa malu tiap lihat manusia sok sukses. Podcast ini makin aneh. Tenang, aneh itu ciri orang mikir. Kalau lurus-lurus aja itu rel kereta. Lu pernah nyesal jadi monyet? Pernah. Pas lihat manusia bisa ngeluh tapi gak berubah. Lu nyerang gue mulu. Bukan nyerang, gue mirror. Lu yang sensitif. Terus solusi versi monyet apa? Sederhana, makan kalau lapar, tidur kalau capek, kalau hidup berat, ketawain dulu. Kalau gak kelar? Minimal gak gila. Nyet, lu lebih waras dari gue. Makanya, podcast ini ada monyetnya. Biar manusia ingat, kadang yang kelihatan primitif justru paling jujur. Emang ada yang sampai bangkrut gara-gara percaya mistik? Ada, banyak. Bedanya cuma nama dukun sama jenis kemenyan. Ceritain satu. Oke, ada manusia. Sebut aja Bang Asep, biar aman secara hukum dan karma. Terus? Bang Asep punya usaha, lumayan jalan. Tapi dia ngerasa kok rizkinya ketahan. Mulai tuh. Iya, alih-alih evaluasi usaha, dia mikir, ini pasti ada yang iri. Padahal bisa aja manajemennya jelek. Jangan cepet-cepet pakai otak, sabar. Bang Asep ke dukun. Dibilang apa? Dibilang, usaha kamu diganggu energi kiriman. Padahal yang ngirim cuma tagihan. Terus dia nurut. Banget. Disuruh ritual, beli ini itu, puasa aneh-aneh. Modal usaha kepake buat lilin dan bunga 7 rupa. Usahanya gimana? Tetap sepi. Karena pelanggan gak peduli energi. Mereka peduli harga sama kualitas. Terus bangkrut.
pelan-pelan. Karena tiap gagal, dia ke dukun lagi. Katanya ritual sebelumnya kurang kuat. Klasik. Akhirnya duit habis, usaha tutup. Tapi Bang Asep tenang. Kok bisa? Karena percaya ini semua ujian, bukan akibat keputusan bodoh. Sedih juga ya. Sedih. Manusia bangkrut bukan karena miskin, tapi karena nggak mau ngaku salah. Kalau menurut lu, pelajarannya apa? Mistik itu kayak kopi. Sedikit boleh, kebanyakan deg-degan. Terus sekarang Bang Asep gimana? Katanya mau buka usaha baru, tapi nunggu weton bagus. Ya ampun. Selama masih nyalahin yang gaib, yang nyata nggak bakal dibenerin. Balik ke santet deh. Kenapa sih orang gampang banget percaya di santet? Karena santet itu solusi paling sopan buat nolak introspeksi. Maksud lu? Daripada bilang gue salah ngatur duit, lebih elegan bilang gue kena kiriman. Kiriman apaan sih sebenarnya? Kiriman rasa malas yang dikemas mistis. Tapi katanya gejalanya macem-macem. Iya, usaha sepi sama dengan santet. Pacar pergi sama dengan santet. Bangun kesiangan sama dengan santet. Padahal alarm bunyi lu pencet snooze 7 kali. Lu jahat banget jelasinnya. Enggak, gue sayang manusia. Makanya gue tampar pakai fakta. Ceritanya Bang Asep tadi tuh beneran kejadian. Bener. Dan yang lucu, tiap dukun bilang beda-beda pelaku santetnya. Contoh, dukun pertama bilang tetangga iri. Dukun kedua bilang saudara sendiri. Dukun ketiga bilang mantan. Mantan selalu kena ya. Karena mantan itu kambing hitam nasional. Terus Bang Asep percaya semua. Percaya dong, karena nggak ada satupun yang bilang masalahnya kamu. Aduh. Sampai akhirnya Bang Asep takut sendiri. Usaha tutup, tapi tetap curiga. Curiga apa lagi? Curiga warungnya ditutup secara gaib. Padahal bangkrut. Iya, bangkrut versi mistik. Ditutup alam, bukan ditutup akal sehat. Lu pernah disantet gak, Nyet? Pernah, pas gue malas bangun pagi. Itu mah bukan santet. Tapi manusia nyebutnya santet, biar nggak ngerasa bersalah. Terus santet menurut lu itu apa? Santet paling kuat itu pikiran sendiri. Sekali lu yakin hidup lu hancur, otak lu bakal bantuin, biar beneran hancur. Dalam tapi nyeletuk. Makanya, santet itu bukan soal jarum sama boneka, tapi keyakinan salah yang dipelihara. Jadi kalau orang bilang kena santet, Dengerin, tapi jangan langsung ikut panik. Kadang yang perlu dibersihin bukan energi, tapi kebiasaan.